Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 17 Oktober tahun 2016. Agenda kita hari ini adalah mengenai indikasi ESG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ESG yang akan kami perkirakan bergerak sideways dengan support resisten berada di level 5.304 sampai dengan di 5.457. Penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang nampaknya dibuka flat atau dibuka cukup beragam pada pembukaan pagi ini, seiring dengan kurs USD ini yang mencapai level tertingginya terhadap sebagian besar mata uang asing yang diperdagangkan. Sementara itu juga Cina, maksud kami Tiongkok, ini akan merilis data ekonominya pada minggu ini. Ini data ekonominya meliputi data GDP mereka, harga rumah, serta jumlah produksi industrial mereka, penjualan retail mereka, dan nampaknya ada investasi mereka. Data Tiongkok sendiri nampaknya ini pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tumbuh sebesar 6,7% year on year pada kuartal ketiga tahun 2016. Ini merupakan pertumbuhan yang sama dengan kuartal sebelumnya, di mana pemerintah ini meningkatkan pengeluarannya dan nampaknya ada properti boom yang melemahkan ekspor. Sementara itu sendiri, PI dari ISG sekarang berada di level 27,56 kali. Untuk selanjutnya kita beralih ke stock news. Yang pertama ada Weton, Wijaya Karya Beton ini menatap kontrak baru senilai 130 miliar rupiah dari power plant Cilacap atau pembangkit listrik tenaga uap Cilacap ini yang berkapasitas 1 kali 1000 megawatt. Sementara itu untuk saham yang kedua adalah Bank Pembangunan Daerah Jabar atau BJBR. Ini ada berita positif mengenai net income-nya tumbuh sebesar 55,6% year on year atau tumbuh 4,1% quarter on quarter, dan net income-nya berada di level 1,4 triliun rupiah. Sementara itu, yang ketiga adalah perusahaan gas negara, di mana Pegas ini mengekspektasikan penurunan di penjualan natural gas mereka sebesar 4% pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari sektor industri. Yang terakhir adalah Adaro Energy, di mana Adaro Energy telah menyelesaikan akuisisi dari Indomet Coal senilai transaksinya sebesar 20 juta USD dari BHP Billiton Limited. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami @pmmcresearch serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui akun YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Suhartono ini mengenai Java berapa target price untuk jangka menengahnya. Untuk jangka menengah kami melihat ada potensi menuju ke level harga 1.500 terlebih dahulu untuk jangka pendeknya.
Namun saat ini masih terdapat resisten di kisaran harga 1460 untuk sampai PRO ini sendiri. Sedangkan selanjutnya untuk Java, berapa support dan resistannya. Untuk Java sendiri ini support ada di level 1690 dan resistannya di kisaran di harga 1800 sampai di 1830 untuk resisten dari saham Java. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor mengenai sedikit view tentang ERA kemarin sempat naik sedikit tapi ditutup turun lagi. Ini nampaknya memang ERA berada di fase bearish-nya untuk saat ini, di mana saham ERA ini ada support di area 600 rupiah untuk saat ini, di mana saham ERA berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk sementara bagi yang belum mempunyai saham ERA, kami tetap menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu karena saat ini trennya masih bearish, dan apabila saham ERA ini sendiri berada menuju ke level 600, maka bisa dicoba untuk spekulatif buy terlebih dahulu untuk saham ERA. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Soehartono mengenai Adaro dan ITMG, apakah masih ada tren penguatan? Apabila kita lihat secara tren monthly, weekly, dan daily-nya, ini nampaknya saham Adaro masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya, di mana resisten selanjutnya dari saham Adaro adalah di level 1.600 rupiah. Untuk saham ITMG ini nampaknya agak tertahan di level harga 14 ribuan untuk saat ini, di mana bagi yang sudah mempunyai saham ITMG dari level 10.000 sampai dengan di 12.000 rupiah bisa dicoba untuk take profit sebagian terlebih dahulu untuk saham ITMG sambil menunggu untuk buy on weakness di saham ITMG ini sendiri, yang ini bisa dicoba di level 13 ribuan atau di 12 ribuan. Selanjutnya untuk saham MAPI boleh di entry di harga berapa dan trennya saat ini seperti apa dari Bapak Adam Ray. Untuk saham MAPI ini sendiri masih sideways untuk saat ini pergerakannya, di mana masih ada terdapat resisten 4.800-an di saham MAPI dan level selanjutnya ada di 5.000 rupiah. Saran kami untuk saham MAPI ini bisa dicoba untuk buy on breakout apabila sudah melewati level harga 4850, ini bisa dicoba untuk membeli dan take profit di level harga 5.000 sama dengan di 5.200 rupiah untuk level selanjutnya.
Dan apabila saham MAP ini gagal breakout, maka bisa coba untuk buy on weakness di kisaran harga 4.400 sampai di 4.200. Untuk saham selanjutnya ini mengenai saham Doit dari Bapak Antonius Leo. Untuk saham Doit ini sendiri, apabila melanjutkan penguatannya maka level selanjutnya ada di level 500 sampai dengan di 600 rupiah terlebih dahulu nampaknya untuk saham Doit ini sendiri. Nah, untuk saat ini Doit masih jangka menengahnya masih tergolong cukup bullish, namun harus berhati-hati karena kenaikannya ini sudah sangat tinggi dan belum terjadi koreksi, dan kami mengingatkan saham bisa saja saham Doit ini sendiri mengalami koreksi di hari-hari berikutnya maupun di hari ini. Selanjutnya untuk saham total ini sendiri nampaknya masih belum berhasil menembus resistennya di 850, dan saat ini pergerakannya masih sideways bisa dikatakan seperti itu. Dan apabila yang sudah mempunyai saham total ini secara jangka pendek masih sideways, bisa dicoba untuk buy on breakout di 8 apabila telah melewati 850. Namun untuk secara jangka pendek ini, secara jangka menengah nampaknya saham total masih tergolong cukup bullish karena supportnya selalu lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Untuk selanjutnya ini mengenai saham Telkom dari Bapak Adil, apakah sudah bisa entry? Untuk saham Telkom ini ada support di 4.100-an untuk saham Telkom, bisa dicoba untuk buy on uniqueness di kisaran harga tersebut dan bisa take profit di level harga 4.400 sampai dengan di 4.550 untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya mengenai saham INDF, ini pertanyaan dari Bapak Abdul Muin. Untuk saham INDF saat ini sudah berada di exponential moving average 50 20-nya maksud kami, dan bisa dicoba untuk mencoba untuk spekulatif buy di harga saat ini, yakni sudah berada di area supportnya. Bisa dicoba untuk spekulatif buy dengan masuk tidak terlalu agresif terlebih dahulu dengan level take profitnya ini bisa di level 9.200 untuk level take profitnya, dan apabila breakout dari 9.200 maka bisa melanjutkan ke level selanjutnya yaitu di 9.500.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Herling Masi. Sebelumnya dengan Destia Faisal di sini. Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana analisa saham batubara Adaro ITMG PTBA Harum? Untuk jangka panjang secara keseluruhan saham-saham batubara ini masih cukup bullish. Jika kita lihat chart di sektornya sendiri, ini trennya juga masih bullish, di mana dia masih bertahan di atas level supportnya, yaitu masih bertahan di level 1235. Jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan untuk jangka panjang. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah pegang saham-saham batubara, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu untuk jangka panjangnya. Namun jika ingin masuk, ini sebaiknya buy on weakness atau masuk pada saat terjadi koreksi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan mohon dapat di-share PI indeks negara lainnya dan apakah PI IHSG termasuk tertinggi. Baik, untuk IHSG sendiri ini saat ini memiliki PI sekitar 27 kali, sedangkan untuk negara di kawasan regional, khususnya di ASEAN, ini PI-nya masih di sekitar 20 kali, bahkan ada yang di bawah 20. Jadi untuk PI IHSG ini termasuk premium atau mahal, namun dengan PI yang mahal ini IHSG memberikan return atau memberikan capital gain ini yang lumayan besar dibandingkan negara-negara lain. Jadi kami rasa cukup seimbang antara PI yang mahal atau harga yang premium dengan return yang diberikan oleh IHSG demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alifi yang menanyakan untuk CPO Ali LSIP SSMS BWPT kapan mulai masuk. Baik, untuk sektor agrikultur secara keseluruhan ini trennya ini cenderung masih bearish. Jadi hingga saat ini belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren untuk di sektor agrikultur. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham-saham CPO karena secara umum atau secara keseluruhan ini sektor agrikultur ini masih dalam tren bearish demikian.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham-saham perbankan. Nampaknya dari Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, dan BTN, ini yang ada potensi penguatan cukup besar kita lihat di sini adalah Bank BNI. Karena jika hari ini Bank BNI ini bisa ditutup di atas EMA 50 atau bisa ditutup di atas harga 5.490, ini maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga 5.600. Itu untuk target jual jangka pendek. Untuk jangka menengahnya itu bisa mencapai 5.800. Jadi Bank BNI ini memiliki potensi yang cukup baik untuk trading. Sedangkan untuk Bank BRI ini trennya sendiri ini secara jangka panjang ini masih cukup bullish. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Bank BRI, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual di sekitar harga 12.500-an. Sama halnya dengan Bank BRI, Bank Mandiri ini juga masih kecenderungannya masih bullish, di mana jika kita lihat di sini indikator MACD ini terjadi golden cross, maka ada potensi untuk melanjutkan hingga level resistannya yaitu di 11.650. Jadi saran kami jika sudah punya ditahan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Bank BCA ini juga sama seperti perbankan yang lainnya, ini trennya juga masih cukup bullish. Ada potensi untuk menguat hingga 16.200 maksud kami. Jadi jika ingin menjual sebaiknya dijual di swing high-nya yaitu di 16.200. Itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Foni yang menanyakan untuk perbankan. Kemudian Bu Foni ini juga menanyakan untuk saham Astra. Untuk saham Astra, ini untuk jangka pendeknya ini masih bearish karena belum bisa break di atas EMA 20 atau belum bisa break di atas harga 8.350. Jadi untuk trading jangka pendek sebaiknya menunggu konfirmasi saham Astra ini bisa ditutup di atas harga 8.350. Tapi untuk tren jangka menengah dan jangka panjangnya ini masih kecenderungannya masih cukup bullish karena masih diperdagangkan di atas EMA 100-nya. Jadi jika Bu Foni ini sudah punya saham Astra, ini untuk trading jangka menengah hingga jangka panjang ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Namun jika Ibu Foni ini trading jangka pendek dan punya saham Astra di harga atas, ini sebaiknya melakukan average down. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Niko Pradana yang menanyakan kaitan bisnis antara LPCK dan LPKR dan saham mana yang cocok untuk dipegang dalam jangka panjang. Baik, untuk LPCK ini bisnisnya ini di industrial land atau di kawasan industri, sedangkan untuk LPKR ini untuk properti kemudian mall. Jadi untuk jangka panjangnya sendiri, ini kami melihat dua-duanya untuk jangka panjang cukup baik.
karena permintaan untuk properti dan kawasan industri tiap tahun meningkat. Jadi untuk jangka panjang kedua saham ini kami rasa masih layak untuk dijadikan tempat untuk investasi jangka panjang. Secara teknikal sendiri, ini kita lihat di sini untuk LPKR, ini trennya masih bearish, ada kemungkinan untuk menuju ke supportnya yaitu di harga 900. Jadi jika baru ingin masuk ke saham LPKR ini sebaiknya menunggu di harga 900. Sama halnya untuk LPCK. Untuk LPCK sendiri ini juga masih trennya masih bearish. Di mana saat ini sedang menguji supportnya yaitu di 5.770. Apabila saham LPCK ini berhasil rebound dari level supportnya, ini bisa mulai di akumulasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pyong yang menanyakan untuk saham Doit, KFP Pro, PTPP, Kras, WSBP. Untuk Doit, ini karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Jika Bapak Pyong ini sudah pegang di sekitar harga 300-an, maka kami rasa ini sudah layak untuk profit taking terlebih dahulu untuk di saham Doitnya. Namun jika baru ingin masuk, ini sebaiknya masuk saat terjadi koreksi. Kemudian untuk saham KF, ini sedang menguji garis trennya untuk jangka menengah. Ini jika saham KF ini masih bisa bertahan di atas garis tren lainnya, maka masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Namun jika dia break ke bawah garis tren lainnya atau break ke bawah dari EMA 20-nya atau diperdagangkan di bawah harga 2.460, maka ada kemungkinan untuk menuju ke harga 2.200-an. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk saham KF. Kemudian untuk saham Pepro, ini sepertinya saham Pepro ini belum berhasil menembus resisten di 1.500 dan ada kemungkinan untuk terkoreksi. Jika kita lihat di sini MACD ini berulang terjadi dead cross. Jika hari ini Pepro ditutup melemah, maka sudah terkonfirmasi MACD-nya dead cross dan ada peluang untuk terkoreksi ke 1.200-an. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah punya saham Pepro di harga bawah di sekitar harga 1.000-an, ini sebaiknya profit taking terlebih dahulu. Kemudian untuk saham PTPP, ini jangka pendeknya bearish, namun untuk jangka panjang ini masih ada peluang bullish atau masih ada kesempatan untuk menguat kembali karena masih bisa bertahan di atas harga 4.000. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah punya saham PTPP ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu atau melakukan average down. Selama saham PTPP ini masih bisa bertahan di atas 4.000, ini masih cukup aman. Kemudian untuk saham Kras, Krasnya sendiri ini bisa kita lihat di sini sedang menguji supportnya di EMA 100 yaitu di harga 708. Jadi jika hari ini Kras ini bisa rebound
berhasil rebound di level EMA 100-nya, maka ada kemungkinan atau masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Namun jika hari ini keras kembali ditutup terkoreksi, maka ada peluang untuk melanjutkan penurunannya. Jika kita lihat di sini, ini juga antara EMA 20 dan EMA 50 di sini ada peluang untuk terjadi dead cross. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Atau jika Bapak Ibu ini sudah punya saham keras ini di harga bawah di sekitar harga 600-an, ini bisa dijual terlebih dahulu. Namun jika baru ingin masuk, ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Untuk WSBP, ini secara teknikal belum bisa kita analisa karena candlestick-nya ini masih sangat sedikit. Jadi belum terbentuk pola secara teknikalnya. Kemudian kembali pertanyaan dari Herling Masih yang menanyakan untuk saham TPIA. Untuk saham TPIA, beliau menanyakan apakah uptrend-nya masih terus berlanjut untuk saham TPIA. Ini hingga saat ini belum ada indikasi untuk terkoreksi atau belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah tren. Jadi jawabannya adalah ya, benar, ini masih uptrend. Jadi bisa ditahan jika sudah punya saham TPIA. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khairul yang menanyakan untuk saham Asri Tewon Jasa Marga. Untuk saham Asrinya, ini trennya untuk jangka panjang dan jangka pendeknya ini bearish atau melemah. Di mana jika hari ini saham Asri kembali ditutup terkoreksi dan ditutup di bawah harga 445, di mana itu adalah level EMA 200-nya. Jadi ada potensi penurunan hingga ke harga 400. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah pegang saham Asri, ini bisa mempertimbangkan cut loss jika saham Asri ini jatuh di bawah harga 440. Kemudian untuk saham Pewon ini sedang menguji resistennya di harga 700. Untuk trennya sendiri ini masih bullish. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Karena jika saham Pewon hari ini kembali menguat dan ditutup di atas harga 700, ini potensi penguatannya masih cukup besar. Jadi sebaiknya ditahan jika sudah punya saham Pewon. Kemudian untuk saham Jasa Marga, ini saham Jasa Marga ini untuk jangka pendeknya masih terkonsolidasi. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, saat ini Jasa Marga terkonsolidasi untuk mencoba berbalik ke atas. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya saham Jasa Marga ini bisa ditahan, namun jika belum punya, ini bisa mulai akumulasi untuk Jasa Marga karena level penurunannya ini sudah cukup dalam untuk Jasa Marga. Jadi bisa dikatakan sudah di bottom harga Jasa Marga ini. Jadi untuk jangka panjang ini bisa mulai akumulasi. Kemudian
pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan bagaimana tren untuk MPPA, United Tractor, dan Waskita. Apa sebaiknya yang dilakukan jika sudah memiliki? Untuk saham MPPA, jika Bapak Ibu ini sudah punya, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual di swing high-nya, yaitu di sekitar harga 1950-an. Itu untuk target jualnya untuk saham MPPA. Kemudian untuk United Tractor, ini jika Bapak Ibu sudah punya saham United Tractor, ini jika sudah punya di sekitar harga 17.000 hingga 18 ribuan, ini bisa melakukan profit taking terlebih dahulu karena untuk jangka pendeknya ini ada peluang untuk terkoreksi. Tapi jika saham United Tractor ini masih bisa bertahan di atas harga 18.600, ini masih layak untuk ditahan. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu, atau jika sudah mendapatkan profit yang cukup signifikan, ini bisa melakukan profit taking atau bisa dijual terlebih dahulu untuk saham United Tractor-nya. Kemudian untuk Waskita, ini Waskita masih bergerak ranging di sekitar harga 2.550 hingga 2.700. Jadi jika sudah punya, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Selama saham Waskita ini masih bisa bertahan di atas harga 2.570, ini masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan. Jadi saran kami jika sudah punya saham Waskita ini ditahan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray yang menanyakan mohon info tren sektor consumer goods sampai akhir tahun ini. Untuk tren dari sektor consumer goods, ini kecenderungannya masih cukup bullish karena masih bertahan di atas EMA 50-nya. Jadi untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah hingga akhir tahun ini masih bullish. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali dari Bapak Adam Ray yang menanyakan mohon info entry saham Demas. Untuk saham Demas, ini jika baru ingin masuk, ini sebaiknya masuk di sekitar harga 250 hingga 260. Itu merupakan level supportnya untuk saham Demas. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Muin yang menanyakan untuk saham Pegas kapan bisa buy dan LPKR. Untuk saham Pegas, untuk trennya sendiri ini masih bearish atau masih melemah untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Pegas. Jika ingin masuk ke saham Pegas ini wait and see terlebih dahulu. Ini jika saham Pegas ini berhasil rebound dari harga 2.500, maka silahkan masuk. Tapi jika saham Pegas ini kembali terkoreksi dan ditutup di bawah harga 2.500, maka ada potensi penurunan hingga harga 2.200 sampai 2.300.
Jadi untuk saat ini sepertinya saham Pegas ini belum mencapai bottomnya, jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu jika ingin masuk ke saham Pegas. Untuk saham LPKR ini sudah saya sampaikan tadi. Untuk saham LPKR ini trennya masih bearish. Jika ingin masuk sebaiknya menunggu di sekitar harga 900-an atau di level supportnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham Pepro. Untuk saham Pepro, ini tadi sudah kita bahas. Untuk saham Pepro ini trennya untuk jangka panjang masih bullish. Namun saham Pepro ini belum bisa berhasil ditutup di atas harga 1.500 dan ada kecenderungan untuk terkoreksi, di mana MACD ini juga berpotensi untuk terjadi dead cross. Jadi jika Bapak Erwin ini sudah punya saham Pepro di sekitar harga 1.000-an, ini bisa melakukan profit taking terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan untuk saham keras. Ini untuk right issue-nya. Untuk kisaran harganya, untuk exercise price-nya ini di sekitar harga 500 hingga 565 itu untuk harga pelaksanaannya. Untuk rasionya sendiri ini sekitar 1:1. Jadi jika Bapak punya saham, satu lembar saham lama ini diberikan hak untuk membeli satu lembar saham baru. Jadi rasionya 1:1 dan harganya di sekitar harga 500 hingga 565. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.